Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat asar di Masjid Istiqlal yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami menyapa para pemirsa yang menyimak pengajian pada sore hari ini melalui streaming Masjid Istiqlal TV, melalui YouTube, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan juga insya Allah akan mendapatkan yaitu keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti ta'lim atau pengajian ba'da asar di Masjid Istiqlal. Bapak Ibu hadirin, kita lanjutkan ibadah kita mengikuti pengajian kurang lebih 30 menit ke depan. Kita niat menuntut ilmu, menambah ilmu, ya, yang mudah-mudahan menjadi penyempurna ibadah kita, hadirin. Baik, kita akan membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab Irsyadul Ibad ini, yaitu Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam bab Al-Ghusl, yaitu bab tentang mandi. Bapak Ibu, jadi Islam mengatur adanya mandi yang harus kita lakukan. Kenapa harus mandi gitu kan? Faslun, ini sebuah pasal mujibal ghusl, wajibnya kita mandi. Ya, jadi ini wajib nih kita nih harus mandi. Ya, jadi Islam tidak bicara perkara sholat, puasa, tetapi mandi ini bisa jadi ibadah. Ya, bisa jadi ibadah kalau ya kita mengikuti tuntunan Nabi. Makanya di sini dikatakan mujibal ghusl. Wajibnya kita mandi yang pertama janaba bi khuruji maniyah, yaitu karena junub, ya, dengan keluarnya, mohon maaf, air mani, ya. Jadi keluarnya bisa dengan mimpi, ya. Laki-laki itu sudah balik itu, ya, sekitar umur 15 tahun ke atas, biasanya sudah mimpi basah. Kalau kata kita mimpi basah. Nah, kalau sudah seperti itu, baik pertama kali atau kesekian kali dia, ya, mungkin tidurnya juga terlalu lelah, capek, mimpinya ke arah sana, akhirnya keluar, maka wajib hukumnya kita mandi. Jangan lupa besoknya atau lagi bangun tidur sudah diperiksa itu celananya, ya, periksa celananya, kalau basah itu sudah wajib. Au dukhul asyafa au qadaraha farjan, atau masuknya, mohon maaf, kemaluan laki-laki atas kemaluan perempuan. Ini yang kedua, sudah wajib hukumnya kalau itu sudah terjadi, ya. Ya, ini yang kedua. Nah, yang ketiga haid. Nah, ini ibu-ibu nih, kalau haid, habis haid langsung mandi, ya. Jangan lupa, ini wajib hukumnya. Selesai haid biasanya 7 hari, paling lama
mungkin 15 hari kalau haid lagi perempuan ya. Itu ada hitung-hitungannya. Tetapi paling cepat ada juga yang sehari selesai. Ada ya. Nah, kalau sudah selesai haid itu wajib kita mandi ya. Ingat, ini agama Islam mengatur luar biasa. Ya. Kalau diteliti kenapa harus mandi? Wah, itu hikmahnya begitu besar, ya. Nah, yang keempat, wanifas. Ini juga ibu-ibu nih, perempuan. Nifas, ya. Kalau sudah selesai nifas, maka wajib hukumnya mandi, ya. Diingetin suaminya nih, ya, yang punya istri, ya. Yang selesai haid, yang selesai nifas, itu wajib hukumnya mandi, ya. Jangan langsung sholat, jangan kemana-mana, langsung mandi. Wanahu wa wiladah wa maut, ya, seperti melahirkan, ya. Ibu-ibu melahirkan, selesai melahirkan nifas, langsung mandi. Wa maut, nah, orang yang meninggal, orang yang mati itu juga wajib hukumnya dimandikan, Pak. Jangan lupa, ini ada aturannya dalam fikih, ya. Jangan kenapa ya diwajibkan mandi? Ya tadi diantaranya tadi, ya, keluar air mani dan haid, nifas, dan juga orang yang mati meninggal. Ya, jangan lupa dimandiin tuh, ya. Itu kewajiban kita yang hidup kepada orang yang mati. Ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Itu kewajiban kita. Ya, harus bisa itu di satu kampung, harus bisa tuh ngurus itu. Kalau nggak ada yang bisa, satu orang, dua orang, wah dosa semuanya satu kampung itu. Ya, harus ada yang bisa memandikan orang yang mati atau meninggal. Ya, yang wafat maksudnya, yang meninggal. Berikutnya, wasyurutuhu. Nah, ini Bapak Ibu catat syarat. Ya, syarat mandi itu dengan apa? Ma'un mutlak, dengan air mutlak. Ya. Bapak Ibu, apa itu air mutlak? Air yang suci bisa digunakan. Contohnya air hujan. Ini hujan nih sekarang nih. Lagi hujan, kita nggak ada air. Ya. Di rumah nggak ada air, habis kekurangan air, tadangin aja air hujan, ya, buat mandi, ya. Syarat untuk mandi gitu, ya. Nah, yang berikutnya wa adamu hail. Ketika mandi tidak boleh ada yang menghalangi, ya, air ke badan kita, ya. Itu harus kena semua tuh, kena air. Wala mughayyiril ma'i 'alal adu, dan tidak berubahnya air, ya, di atas anggota kita, Pak. Ya, jangan sampai nih dicek nih kuku kita. Ya, ketika mandi khawatir air itu berubah ketika menyentuh, ketika ya kena kuku kita misalkan, ya, dan lain sebagainya. Tawassi tahta zufri. Nah, yang berikutnya di bawah kuku, ya, harus hati-hati itu. Wa za'faron, minyak zafaron juga bisa kadang-kadang kita diolesin habis ngurut, ya, habis ngurut gitu kan pakai air itu. Nah, itu kalau bisa syaratnya kita, ya, jangan kena air dulu, wudu dulu, ya, kalau mau diurut kena minyak-minyak yang bisa menghalangi air. Wasandalun wasidir, dan bidara daun, ya, daun wadira. Wajaral ma'u alaihi, dan hendaknya syaratnya yang kedua dalam kita mandi yaitu mengalirnya air, ya, mengalirkan air ke badan, ya. Jadi perhatikan kita mandi guyur, ya, mengalirkan seluruh ke anggota badan kita, ya. Ya, kanan dulu, kiri gitu kan. Tapi kita kadang-kadang nggak memperhatikan tuh, main jebar-jebur aja kan. Jebur, padahal ada Nabi ngajarin mandi yang sehat, mandi yang baik, ya. Ya, kanan, kiri, ya.
belakang, depan, ya itu ada tuh aturannya. Tapi jarang orang meraktekin. Ya, rata-rata ya mandi begitu aja, ada jebar-jebur langsung, ya pengen cepat selesai. Nah yang berikutnya wa furuduhu, ya fardu mandi. Iya, tolong diingat fardunya mandi kita. Niatun ada fardul guslin. Yang pertama niat. Kita jangan lupa niat. Mandi wajib, itu wajib niat tuh. Wah hati-hati tuh. Kalau lupa niat, kita mandi asal nggak lama kita sholat, nggak sah sholat kita, karena masih junub. Ya. Ini fardu pak. Ya, namanya fardu. Jangankan sholat, ya puasa saja kalau. Ya, kita juga harus niat. Aurofirah nahwi janabah, atau niat mengangkat junub. Wa ta'mim zahir badan, diratakan ke anggota badan sampai, mohon maaf, sampai di bawah mungkin kemaluan kita itu diratakan. Berikutnya far'un la yajibu taikinu umumul ma'. Tidak wajib kita meyakinkan oh ini ngalir apa enggak nih, rata atau tidak di badan kita. Ya, jangan, nggak usah waduh kayaknya nggak rata nih, udah yakin kita rata. Bal yakfi fihi kal wudu galabazan wal umum, ya tetapi cukup seperti kita mengambil air wudu, cukup zon. Nah yang terakhir wa sunnanuhu, sunnah kita mandi yaitu tasmiyah, baca bismillah bapak, jangan lupa tuh. Ya, jangan dalam hati aja, nggak usah kencang-kencang. Ya, bismillah dalam hati kita. Ya, itu sunnah pak. Dapat pahala itu. Kalau kita lakukan dapat pahala. Baca bismillah. Ya, kayaknya baca bismillah. Apalagi sholat Jumat. Nawaitu ya gusla fi yaumil jum'ah lillahi ta'ala, itu jangan lupa tuh sholat Jumat. Saya niat mandi di hari Jumat karena Allah Ta'ala, itu sunnah pak. Ini gara-gara perkara niat. Ya, amalan kita dapat pahala dan amalan kita tidak dapat pahala. Itu aja karena niat. Ya, makanya kebanyakan nanti orang ya banyak amal tetapi amalnya kosong karena lupa dia pakai niat. Ini niat penting, makanya dalam Islam niat ini penting. Ya. Nah yang berikutnya, ya karena mau ada acara pernikahan sedikit lagi, summa wudu. Sunnahnya kita wudu, mandi itu ada wudu pak. Habis mandi kita wudu. Ini jarang nih orang ngelakuin kayak gini. Ya, kalau orang-orang dulu, orang tua kita ngelakuin ini, ulama-ulama ngelakuin ini. Ya. Wa takhlil, yaitu membasuh sela-sela jari-jari, digosok-gosok mandi itu. Ini sunnah pak. Mau dapat pahala, lakukan. Kalau kita mau dapat pahala dari mandi kita lakukan namanya sela-sela, kaki kita, jari kita. Ya, wa ta'idi udun, ya wa mauqil haz, ya, yaitu liku-liku badan, ya, mohon maaf, ketiak kita, lalu di antara dengkul kita ini kan liku-liku, ya, lutut kita itu ada liku-liku kita, itu dibasuh pak, ya. Wa mauqil ya wala iza, menggosok, digosok-gosok, ya, pakai sabun, atau kalau nggak ada sabun pakai benda yang lain yang kasar, itu digosok-gosok. Gitu. Kalau orang tua kita dulu tuh rajin, kadang-kadang pakai alat-alat yang kasar ya. Ya. Sekarang udah ditinggalin nih, padahal ini sunnah. Mau dapat pahala kita gosok. Wazalika watayamun, dahulukan yang kanan, ya, mandi kanan, ya, sebelah kanan baru kiri, ya, itu caranya pak. Kalau kita mau dapat pahala dari mandi kita. Wa taujuh lil kiblah. Nah, sedikit lagi menghadap kiblat, mandi mandep kiblat. Makanya kalau saya sebelum mandi saya cek dulu nih, ini kiblat kemana? Nah, sebelum saya mulai mandi saya ngadep kiblat dulu. Ya, itu sunnah. Ya, sunnah. Saya cari dulu, ini kiblatnya kemana nih? Oh, ke sana. Berarti saya geser. Kalau saya salah posisi, saya geser menghadap kiblat. Ya. Watarku isti'ana fi sobi. Ya.
Dan tidak minta tolong orang untuk tuangkan air. Ya, ini sunnahnya kita mandiri, kalau mandi mandiri. Wa syahadatain ba'dahu, baca 2 kalimat syahadat ya setelah mandi. Wa taslis, yaitu ya di 3 kali lah, 3 kali. Wa wala, yang berikutnya berturut-turut ya. Ya, kita mandi berturut-turut ya. Ya, ada ya sunnah yang dianjurkan. Nah, yang terakhir wa makruhatihi. Makruh dalam mandi, Pak. Catat betul Bapak Ibu, makruh. Makruh itu yang tidak disenangi oleh Allah. Tinggalin, jangan dilakukan. Yang pertama israf fil ma'. Berlebih-lebihan menggunakan air. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, Islam ngatur kita nggak boleh berlebihan pakai air. Untuk mandi juga nggak boleh. Ya, ini mentang-mentang airnya banyak, ya dihabisin 1 kolam tuh, 1 apa? Ya, saking enaknya dingin adem gitu kan, nggak boleh. Mubazir, ya berlebih-lebihan menggunakan air hukumnya makruh ketika mandi. Ya, jangankan mandi, wudu juga gitu kan? Ya, wudu juga demikian, nggak boleh boros. Ya. Nah, yang kedua watarku wudu, ya meninggalkan wudu. Ya, jadi kalau mandi tadi bagusnya kita ya wudu. Ya, setelah mandi kita wudu. Ya, itu kalau ditinggalkan itu sebenarnya makruh di sini. Wa matma, berkumur-kumur. Ya. Jangan lupa itu, ya kumur-kumur, ya sikat gigi, kumur-kumur ketika mandi. Dan yang terakhir wa istinsyaq, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Ya, ini juga kalau kita tinggalkan ya makruh hukumnya. Jadi ya kita lubang-lubang itu harus kenain air itu, ya dikenakan air. Mulut, kumur-kumurnya keluarin, terus hidung. Ya, ini ya tata cara kita mandi Bapak Ibu. Jadi kalau mau dapat pahala, ya jadi pahala itu bukan dari sholat saja, bukan puasa saja. Jadi Islam ngatur urusan mandi, ada pahala di dalamnya. Wudu juga begitu kan, ada pahalanya, sunnah-sunnahnya kalau kita mengikuti. Baik Bapak Ibu, karena ada acara akad nikah di tempat ini, ya. Jadi ini ilmu sedikit, yang penting diamalin, ya sedikit tapi diamalkan pelan-pelan, ya. Nanti kalau mulai mandi, ini sore ini mandi, tadi apa tuh? Menghadap kiblat, kanan dulu, ya. Ya, padahal hal yang sepele ini nih, jadi pahala kalau kita lakukan. Baik, mengingat ada acara setelah ini. Ya, kita sama-sama akhiri pengajian kita pada sore hari ini. Sedikit yang penting bisa kita amalkan. Ya, daripada banyak tetapi kita tinggalkan. Sedikit pelan-pelan ngaji kita semoga dapat berkah. Demikian kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.